Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rasulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat para ustaz Ibnu Basir Bat, para bapak dan ibu wali santri serta para pembina Ibnu Basir 4 dan bapak ibu jamaah semuanya dan anak-anakku yang kami cintai. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebentar lagi berhadapan atau kita bertemu dengan bulan yang kita cintai, yaitu bulan Ramadan. Kurang berapa hari, Bapak? Kurang 2 hari. Di Indonesia ini dengar-dengar bahwa ada yang Ramadan pada hari 2 hari yang akan datang, tapi ada yang Ramadan 1 Ramadan itu 3 hari yang akan datang. Dengar-dengar. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Sehingga serempak, sehingga umat Islam kelihatannya tidak mencar-mencar dulu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu saya akan berbicara tentang Ramadan yang akan kita hadapi. Ayat yang berkenaan dengan Ramadan mulai ayat 183, 184 dan 185, 67 itu turun pada tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, Rasulullah sesudah hijrah tahun kedua turun perintah puasa. Sebagaimana juga di ayat 185 yang saya baca ini tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Ini juga diturunkan tahun kedua Hijriah. Sampai tersepakat itu.
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan awalnya. Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kita, untuk manusia. Dan Al-Quran itu lanjut, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu memberikan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda tentang ini yang benar dan ini yang tidak benar. Kemudian Allah menyatakan, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kalau kita berada di tempat kita ini Bapak, maka kita disuruh puasa. Kalau nanti sudah hisabnya itu sudah muncul hisabnya, jadi kalau hitungannya sudah pas disuruh berpuasa. Tapi ada yang menggunakan ru'yat, yaitu melihat dengan mata. Nah, semoga yang melihat dengan mata yang dibantu oleh alat teropong itu sama dengan ru'yat. Kalau tidak sama nanti bisa berbeda, Bapak. Karena di Indonesia ini sudah sepakat, Bapak. Indonesia, Malaysia dan sekitarnya itu sudah sepakat bahwa kalau bulan itu sudah naik 3 derajat itu baru. Kalau masih 1 belum. Nah, itu yang jadi sepakatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan setelah menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, lalu Allah menyatakan begini, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka. Nah, di sini siapa yang berpuasa itu sakit, gak kuat, atau dia berjalan pergi ke luar daerah, terus dia berbuka, maka tidak berdosa. Dengan syarat tidak berdosa. Lanjut, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkannya itu. Nah, yaitu pada hari-hari yang lain. Jadi yang ditinggalkan berapa itu? Misalkan sakit itu 3 dino, terus perginya 2 hari, berarti 5 hari. Maka nanti diganti 5 hari itu di hari lain. Itu kemurahan dari Allah. Cuma begini, tidak sama pahalanya mengganti puasa di hari lain dengan waktu hari puasa itu. Nanti saya tunjukkan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa poin ya. 1, menjelang Ramadan ini, seperti bulan ini, menjelang Ramadan Rasulullah pernah berkhutbah. Terus ada lagi pahala Ramadan itu dilipat gandakan. Yang nomor 3 yang saya akan sampaikan, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ada lagi 1 hari berbuka tanpa alasan syar'i diganti 1 tahun tidak mencukupi. Ini berdasarkan hadis.
Dalam hadis riwayat Baihaqi itu disebutkan begini, dari Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Sulaiman Al-Farisi, khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Khutbahnya itu ini akhirul yaumi min Sa'ban, yaitu akhir bulan Sa'ban. Ya seperti ini kan, akhir bulan Sa'ban. Faqala, Rasulullah bersabda, khutbahnya dan ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad adallakum syahrul mubarakun, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang mubarakun, diberkati, artinya bulan Ramadan. Fihi, di dalam bulan itu, lailatun, ada satu malam, khairum min alfi syahrin. Satu malam itu kalau beribadah kepada Allah tepat pada malam itu dinilai oleh Allah khairun, lebih baik daripada ibadah min alfi syahrin, daripada ibadah terus menerus 1000 bulan. Ya kira-kira 83 tahun lebih. Lalu Rasulullah menyatakan ini, faradallahu siyamahu, maka Allah mewajibkan berpuasa pada bulan itu. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a, dan menjadikan qiyamah itu sholatnya, berdiri di bulan Ramadan itu Allah menjadikan lailihi, di dalamnya tatawu'an, tatawu ibadah tambahan. Di sini kalau di hari ini Pak Bu, hari selain bulan Ramadan, ya, selain bulan Ramadan, sholat malam itu ya tatawu sama. Cuma bahasanya bukan tatawu'ah, bukan. Tapi bahasanya, nah seperti di surat 17 ini, di ayat 79. Kalimatnya kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sini bahasanya nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Oh, sama terjemahkannya. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Oh, ini gila. Kalau tidak di bulan Ramadan itu ya namanya sebagai suatu ibadah tambahan. Tahajud itu Pak, suatu ibadah tambahan. Kalau di sini tadi waja'ala qiyama lailihi tatawu'an, dan menjadikan di bulan itu qiyama lail, sholat malamnya itu tatawu'an, sebagai ibadah tatawu tambahan. Kalimat tatawu itu Bapak, contohnya kata ini contohnya lagi di surat 2 ya, di ayat 184 nih, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Nah, di sini. Faman tatawwa'a fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Bulan Ramadan itu beberapa hari yang ditentukan oleh Allah. Ada yang 29 hari, ada yang hitungannya 30 hari. Terus maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, pas Ramadan loro atau sakit, lalu atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, tidak berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau sakit gak kuat terus mokel, tidak apa-apa. Atau bepergian, mokel, tidak ada masalah. Cuma disuruh mengganti di hari lain yang tidak puasa itu. Kemudian dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Nah, di sini ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu itu diterjemahkan itu bahasa Jawanya itu nguat-nguat no. Gak kuat tapi nguat-nguat no. Terus dikuat-kuat no tapi gak kuat, tetap gak kuat. Kenapa? Mungkin karena tua renta. Mungkin. Jadi karena tua renta itu tidak kuat, jadi kuat no. Atau orangnya kerja keras loh. Kerjanya ini tidak seperti biasanya orang kerja. Gak kuat untuk mencari nafkah. Lalu tidak berpuasa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau tadi disuruh mengganti di hari lain, kali ini tidak, kasus ini tidak puasa tidak apa-apa. Cuma terus ya Allah membayar fidyah. Nah, disuruh ganti bayar fidyah. Bayar fidyah. Caranya bayar fidyah itu bagaimana nih? Yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi kalau sehari tidak makan, tidak puasa, memberi makan satu orang miskin. Jadi tidak puasa itu memberi satu orang miskin makan, orang miskin satu. Bukan sehari itu pagi, siang, sore buat teman. Ya sitok itu sak panganan yang sama dengan yang dimakan. Itu satu hari. Kalau orang itu tidak kuat, muat no. Saiki kalau wong subuh, wong orangnya itu lumpuh misalkan, tidak kuat, tapi kaya, nggak terima memberi makanan satu orang miskin. Wah, saya kalau memberi makanan orang 15 dari orang miskin satu hari itu sangat bisa, misalkan. Jadi bukan satu orang. Allah menyatakan begini, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, gila, kerelaan hati, tatawuk ini. Siapa yang memberi tatawu'an, kelebihan, kerelaan hati, sajane memberi satu tapi pakai wong 15 setiap hari. Itu jenenge tatawu'an atau tatawuk. Terus ya Allah, maka itulah yang lebih baik baginya. Itu yang lebih baik. Jadi dinilai oleh Allah baik. Jadi tatawuk itu tambahan. Maka di sini disebutkan di hadis ini,
Wa ja'ala qiyamal lailihi tatawwu'an. Dan Allah menjadikan malamnya di bulan Ramadan itu ada sholat tatawwu', sholat tambahan. Kalau di sini disebut sholat apa? Pada umumnya itu apa? Terawih. Terawih itu tidak ada, Pak Bu. Itu bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis. Oke. Terawih niku dari kalimat tarawihin itu artinya pelan-pelan. Sholatnya itu pelan-pelan. Kalem-kalem tidak bubuk-bubuk gitu loh. Jadi prakteknya itu 2 rakaat salam. Setelah salam, ya temu pijat-pijat zikir. Ada omong-omongan. Lalu salat lagi 2 rakaat begitu. Setelah itu duduk lagi, tengok-tengok bicara dengan yang lain. Terus salat lagi begitu. Itu namanya taraweh. Dalam hadis tidak ada sholat taraweh itu. Sholat malam itu namanya sholatut tahajud pertama. Quran. Qiyamul laili hadis. Atau qiyamul laili Quran juga, atau disebut qumil laila surat 73 di ayat 2. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai orang yang berselimut, qumil laila, berdirilah kamu untuk sholat. Namanya sholat malam itu. Terus yang ketiga namanya sholat lail dari hadis. Kemudian ada sholat witir, sholatul witri, itu juga penjelasan dari hadis. Jadi yang namanya sholat tarawih itu tidak ada. Kata. Kemudian Rasulullah menyatakan ini, faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khairi. Menurut hadis ini, barang siapa yang tatawwa itu mengerjakan satu kebajikan yang lebih fihi di dalam bulan Ramadan bi khoslatin minal khairi. Ya, makasih. Bi khoslatin minal khairi, suatu kebajikan, suatu perkara yang baik, artinya suatu perkara sunnah misalkan. Karena adalah kaman ada faridotan, adalah seperti telah menjalankan atau mengerjakan faridoh, sama dengan mengerjakan faridoh fi masiwahu, di perkara yang lain. Kalau kayak contoh ya, umpama orang itu sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnahnya di bulan Ramadan itu dinilai oleh Allah menurut hadis ini sama dengan dinilai sholat wajib. Kalau kayak contoh, ganjarannya sholat sunnah. Sholat sunnah kedua subuh, ada nggak? Sebelum subuh itu berapa rakaat? 2. Ada hadis itu menyatakan begini, Pak. An Aisyata anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Terus Rasulullah bersabda, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat sebelum fajar ini lebih utama daripada dunia dan seisinya. Paham?
sebelum sholat subuh itu lakukan sholat 2 rakaat. Itu loh Pak Bu, 2 rakaat itu loh dinilai dengan dunia dan isinya itu masih lebih baik 2 rakaat tadi. Jadi kalau kita tidak sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kehilangan dunia sak isine. Artinya gini, nilai 2 rakaat sunnah itu lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan dunia, termasuk harta, termasuk jabatan dan kesenangan. Kesenangan apa saja. Ini bukan perbandingan jumlah, bukan jumlahnya, tetapi kemuliaan di sisi Allah. Artinya amalan ini kecil secara fisik, dilakukan 2 rakaat, tetapi besar nilainya secara spiritual. Lalu ada ini sunnah yang paling dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah yang paling dijaga dari istrinya menyatakan, Aisyah menyatakan ini, lam yakunin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in minan nawafili asadda ta'ahudan minhu ala rakaatayil fajri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menjaga satu sholat sunnah, tidak pernah menjaga satu sholat sunnah pun lebih kuat daripada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih penuh betul aku, tidak pernah ditinggalkan. Ini saking pentingnya, padahal Nabi itu sudah ditanggung masuk surga, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah, masih begitu. Kalau kita ini Pak, surga tidak ditanggung, belum tentu dosa kita itu diampuni oleh Allah. Nah kalau kita tidak menjaga seperti Rasulullah saja yang sudah dijaga, orang dosanya yang sudah diampuni oleh Allah, orang yang masuk surga, masih sholatnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah ini paling ditekankan, namanya sunnah muakkadah, sunnah penting Bapak. Seperti sholat hari raya itu namanya sholat sunnah muakkadah atau sholat sunnah muakkad. Sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Yang pertama itu hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua yang 2 rakaat hukumnya ghairu muakkad. Setelah sholat zuhur 2 rakaat itu sunnah muakkad hukumnya. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang paling ditekankan. Jadi kesimpulannya begini ya, 2 rakaat sebelum subuh adalah sunnah paling utama, nilainya melebihi dunia dan isinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga amalan ini dan dilakukan singkat, ringan, tapi penuh dengan makna. Singkat itu ringan ini kan. Singkat itu 2 rakaat saja. Ringan itu bacaannya tidak panjang-panjang. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Itu ringan, tapi pahalanya besar. Balik ke sini. Ini saja sholat sunnah, pahalanya seperti itu. Bagaimana sholat subuhnya? Mau sholat sunnahnya saja pahalanya seperti itu.
Kalau sholat subuhnya bagaimana? Itu lebih besar daripada itu. Nah saiki dalam hadis ini menyebutkan ini, sapa sing nglakoni barang sunnah di bulan Ramadan itu diberi pahala oleh Allah seperti melakukan wajib di luar bulan Ramadan. Besar ini, besar ini. Terus di sini disebutkan waman ada fihi faridotan, dan barang siapa yang melakukan perbuatan fardu karena kaman ada sabiina farido, adalah seperti orang melakukan 70 fardu. Melakoni siji diberi balasan oleh Allah 70. Cuma adanya di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan tidak ada kan? Makanya ibadah sholat sunnah itu di kota Mekah, Madinah itu bacaannya ya tartil, gerakannya ya tumak nina seperti ini. Misalnya ya, kalau di Mekah itu sholat sunnahnya seperti ini. Ini bacaannya sudah tartil ya, seperti di kita ini ya. Kemudian bacaan surat yang lain. Bacaannya sudah tartil, gerakannya juga tumanina. Sekarang kalau di daerah kita Bapak, ada yang modelnya seperti ini. Ini masih amin sudah, ya, ubah ini. Terus apa sih diwaca? Ya. Rusak itu. Sholat model ini rusak sholatnya, karena seperti ayam model makanan tul. Rasulullah dulu melihat orang yang sholatnya begitu lah, dipanggil begini, sini. Setelah salam dengan Rasulullah mengatakan, sholat lagi kamu belum sholat. Lalu sholat aku. Sementara curi gitu. Terus mari salam, datang pada Rasulullah lagi salaman. Rasulullah menyatakan, kamu belum sholat lagi. Sampai tiga kali. Lalu
anak itu menyebutkan, ya Rasul, saya bisanya sholat seperti ini, bagaimana sholat yang baik? Lalu diajari oleh Rasulullah, sholat caranya yang baik itu sholat yang tumakninah, diajari oleh Rasulullah caranya. Jadi rukuknya diam sejenak, iktidal diam sejenak, begitu sujud diam sejenak. Atau Pak Bu, modelnya seperti itu, hampir sama, ini modelnya. Di sini Pak Bu. Langsung salam. Katanya satu kalem ini, tapi terus langsung salam. Ini ya betul satu. Mau coba gitu. Salat yang seperti ini tidak diperhatikan oleh Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara sekalian, nah sini Rasulullah melanjutkan, fahuwa sahru sabri, Ramadan itu bulan sabar, was-sabru sawabuhul jannah, dan orang yang sabar, bulan yang sabar itu pahalanya adalah surga. Wa huwa sahrul puasa, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Oke. Wa huwa sahrul yuzadu rizqul mu'minina fi, bulan Ramadan itu bulan yang ditambah rezekinya orang-orang mukmin di dalamnya. Ini pernyataan Rasulullah. Lalu man fattara shaiman, barang siapa yang memberi iftar, berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabah, adalah seperti memerdekakan budak. Oke, bukan buka sak gelas ngeten bukur mau siji ngeten. Itu dikai pahala oleh Allah seperti memerdekakan budak. Terus ditambah lagi wa maghfiratan lidzunubihi, dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Pak Bu, memerdekakan budak itu besar, biayanya besar. Abu Bakar dulu ketika ada Bilal yang disiksa oleh tuannya, lalu Rasulullah menyatakan, wahai Abu Bakar, kamu tahu ini, itu orang itu yang disiksa, ditindih batu. Akhirnya datang ke tuannya, datang ke tuannya, kamu jangan menyiksa orang seperti ini. Oh, itu hak saya, ini budak saya. Bagaimana kalau saya beli? Silakan kamu beli. Nah, jenenge wong urip-urip. Berapa harganya? Lah sing tuannya itu bisa celtuse baru 300 dinar. Wes gak atik dinyang langsung dibayar 300 dinar. Juga mulai dimerdekakan. Besar itu harganya, mahal. Budak itu mahal. 300 dinar, dinar itu uang sak ini lho, emas ping 300 lho. Nek kira-kira saiki lho emas itu, saya kemarin itu mendengarkan di SS itu. Radio SS. 1 gram emas sekarang itu 2.700.000
1 gram 2.780.000. Nek duwe 10 gram wis ketok 17 juta. Katakan 10 gram itu gak ono sakmene, gak ada. Kalau itu misalkan sekian ini, setiap sekian itu 30 gram gitu misalkan, kali 300 berapa? Membeli orang satu saja. Kayaknya Rasulullah dulu itu kaya sebenarnya dari istrinya. Tapi harta Rasulullah itu habis loh. Begitu akhir hayatnya Rasulullah tidak punya harta apapun. Tidak punya harta apapun. Akhirnya rumahnya itu sampai disebut rumah kodok. Rumah kodok itu rumah hutang. Kenapa? Kok habis? Karena Rasulullah sering membeli budak untuk dimerdekakan. Ini lalu. Jadi hartanya habis untuk perjuangan Islam dan membeli budak untuk menghapus budak itu. Kemudian Bapak sekalian, Rasulullah menyatakan ini, siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa, so'iman kana lahu itqu raqabah, adalah seperti pahalanya memerdekakan budak. Wa maghfiratan lidzunubihi, dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini ampun bisa? Belum. Kamu? Napa diterusno apa pun adzan dulu? Lanjut. Kemudian sahabat bertanya, Bapak. Gila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu manufatiru shaima. Wahai Rasulullah, tidak semua orang ya Rasulullah dari kita ini mempunyai sesuatu untuk memberi makan orang yang berpuasa. Karena anggapannya sahabat itu ngekei berbuka puasa itu keimanan dulu. Anggapannya sahabat. Nah Rasulullah jawabnya dengan kola. Rasulullah bersabda, yu'tillaha, Allah memberi hada sawaba, ini pahala atau pahala ini manfaatoro so'imah. Jadi dijelaskan Rasulullah, Allah memberi pahala itu adalah kepada orang yang memberi buka puasa. Jadi tidak disebutkan memberi berapa, enggak. Pokoknya wong sing ngekei iftar kanggo wong sing poso. Jumlah piro kan disebutno. Tapi Rasulullah sampai menyatakan ini, alam marqatil labanin, walaupun seteguk susu. Orang puasa itu kalau meminum susu seteguk begini, batal kan? Batal. Nah, batal itu berarti sudah memberi iftar namanya. Au tamratin, atau memberi buka puasa kurma. Kurma itu tamratin itu 1 kurma, Bapak. Mungkin misalkan beli 1, tapi ya gak mungkin orang beli kurma 1, Bapak. Ya gak mungkin, minimal 3, atau 5. 3, 1 aja sudah dimakan membatalkan puasa, itu sudah diberi pahala seperti tadi. Au sarbatin ma'in, atau seteguk air biasa, itu sudah dinilai membatalkan puasa. Itu namanya memberi iftar.
memberi iftar, itu pahalanya seperti ini tadi. Kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratan dinubi. Orang itu diberi pahala seperti memerdekakan budak dan diampuni dosa-dosanya. Ini kalau memberi makan atau memberi orang puasa iftar atau membatalkan puasanya orang tersebut. Kalau seteguk air itu gak mungkin loh Bapak. Ya paling gak sak gelas ini. Misalkan sak gelas itu dibagi orang 10, curut sak ceglokan, misalkan aku batal semua orang 10. Berarti orang itu diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang puasa jumlah 10 itu. Dan pahalanya orang puasa itu tidak dikurangi sama sekali, ditambah dengan pahala puasanya dirinya sendiri. Lalu Rasulullah menyebutkan begini, waman asbaha shaima, dan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa asbaha shaima, kenyang Pak Bu, lha iku man lawan ditindak saiki kenyang wareg sama glegek, berarti sapir gitu ya, sapirnya sampai mobil gelas. Kana lahu maghfiratan lidzunubihi. Satu, orang itu diberi pahala oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa saqahu Allahu min khawdi sarabatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Yang kedua, Allah memberikan minum dari telagaku, terus Rasulullah. Allah berikan minum dari telagaku hatta yadkhulal jannah, hatta yadkhulal jannah. Tidak akan pernah orang itu merasa haus sampai masuk ke dalam surga. Iku lek kei panganan sing wareg ya. Bapak Ibu sekalian, kita sering diberi edaran oleh saudara-saudara kita di masjid, di daerah, di kampung kita, termasuk di pondok begini ini, memberikan edaran. Ya semampu kita, semampu kita memberi. Ini loh pahalanya besar untuk bulan Ramadan. Kalau tidak ada ya seadanya. Karena itu tidak harus sekian enggak. Bisanya seperti apa ya, itulah yang diberi pahala oleh Allah. Dan kalau itu memberi makanan orang berpuasa sampai kenyang. Lalu Bapak sekalian, Rasulullah menyatakan wa kana lahu mislu ajri min ghairu ayang kusam min ajrihi syai'an. Tambahannya ini, dan adalah baginya diberi pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi. Misalkan kayak puasa orang jumlahnya 100, dikei pahala orang jumlahnya 100 tadi, pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi, jumlahnya 100 tadi, min ghairi ayang kusam min ajrihi syai'an, yang tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau kita diminta orang untuk memberi berbuka puasa, jangan gremeng, karena pahalanya besar. Itu kita ya. Nah, yang pertama. Sekarang yang kedua, Ramadan itu bulan obral. Ini supaya semangat ya, kita ini supaya semangat. Saya sampaikan beberapa hadis dan ayat tadi. Pertama ya, Rasulullah menyatakan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban,
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala. Wong poso karena iman, karena mengharapkan pahala, bukan karena begini. Wong arek cilik poso awak sing gede ini gak poso, mboten ngoten aku. Itu namanya aku kalah dari cilik, mboten ngoten. Dia berpuasa karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ini loh jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Jadi telah lalu itu berapa hari dari sekarang? Nopo telah lalu itu hari kemarin? Apa telah lalu hari seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu? Karena di sini tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan dari dosa yang telah lalu. Bisa terjadi terjemahannya itu seumur itu. Setelah misalkan kita umurnya 30 tahun, ya 30 tahun yang lalu bisa terjadi. Itu kalau punya dosa diampuni, kalau puasanya itu karena iman pada Allah dan iman dan ingin mendapatkan ridho Allah. Ini jaminan dari Rasul. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jaminan yang kedua ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya mamin abdin, siapa saja dari seorang hamba yasumu berpuasa yauman, satu hari. Yang dimaksud puasa di sini satu hari, puasa Ramadan. Dengar disebut sini, fi sabilillah. Puasa hanya karena Allah. Di puasa Ramadan hanya karena Allah saja. Satu hari di bulan Ramadan. Illa ba'adallahu bidzalikal yaumi, kecuali Allah menjauhkan satu hari itu saja wajahahu anin nar, dirinya dari api neraka sab'ina khalifah selama 70 tahun. Poso sedina kalau itu niat karena Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah, sedina saja, satu hari saja sudah dijauhkan oleh Allah dari api neraka selama 70 tahun. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau misalkan puasa itu dilakukan selama 30 hari, tapi syaratnya juga imanan waktu sabar. Syaratnya hanya iman pada Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah. 30 dino, sedinanya dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Kalau puasa 30 hari berapa itu? 70 kali 30 berapa? 2100 tahun Bapak. Tidak akan masuk neraka 2100 tahun. Lama Pak Bu, untuk Ramadan ini saja Bapak. Belum Lailatul Qadarnya, belum ngajinya, belum ibadahnya. Si poso tok iki. Nggih. Belum sedekah yang lain. Ini di tahun ini, misalkan umur kita meninggal itu umur 80 tahun. 80 tahun saya potong 15 tahun itu masa nakal wis. Nakal tok kok di sini, sing 15 tahun. Berarti tinggal berapa itu?
65 tahun. Kalau utuh 65 tahun itu ya sekali-kali hitung pahalanya. Lek utuh 65 tahun itu kali 2100 tahun tidak akan masuk neraka. Wah, berapa ratus, berapa ribu tahun. Karena itu orang yang beribadah kepada Allah itu masuk surga. Masuk surga itu rahmat Allah. Lek jagakno pahalai sholat, pahalai poso, nggih masuk surga. Mboten kok enggak nyocok, Bapak. Enggak nyocok. Supaya bisa masuk surga caranya dibesarkan oleh Allah volumenya. Jadi ibadah fisiknya kecil, tapi nilai spiritualnya, nilai pahalanya ini Bapak dibesarkan oleh Allah. Jadi titik oleh ngelakoni, tapi gede oleh. Ya itu sih bikin masuk surga. Saya tambah lagi di sini yang membatalkan puasa. Yang pertama, berkata yang tidak berguna. Berkata yang tidak berguna ini malam yatak qaula zura. Barang siapa yang tidak bisa mengendalikan ucapan yang zura, ucapan yang tidak berguna, dan berbuat wal amala bihi falaisa lahu hajatun fi ayatak ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh orang itu mencegah tidak makan dan tidak minum. Artinya puasa, tidak butuh puasanya orang itu. Artinya begini, kalau puasa jangan sampai berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contoh, wong lanang bicaranya wong wedok, ngoten iki gak ana gunane. Utawa wong wedok bicaranya wong lanang, ngoten iki gak ana gunane. Utawa ketika orang itu bicara yang tidak baik didengarkan oleh telinga, misalkan ucapan meso, misalkan yang tidak disenangi oleh orang, ketika suara itu dikeluarkan. Soalnya meso itu terjemahannya luas. Kalau orang Jawa itu orang Jawa itu kalau meso masih namanya buah itu bisa gemeso. Misalkan anak jambu, kayak orang satu gergeten jambu, meso itu jadi. Padahal itu buah. Kadang namanya apa? Binatang itu bisa gemeso. Bedes misalkan. Tapi yang duting nang wong ini, aja nawamu bedes, ngoten niku yo meso itu jadi. Tapi sajane bedes saking nek muni, bedes itu lho, akeh ora bedes gak masalah, gak iso niku jenenge. Tapi nek muni bedes sampai duting nang kancane, ya iku meso. Itu namanya salah satu di antaranya perkataan yang tidak berguna. Lalu yang kedua, ghibah atau dusta. Asyamu junatun, puasa itu sama dengan junatun. Junatun itu pelindung. Ini pelindung apa? Kalau ada hujan kita tidak kehujanan, kalau ada panas kita tidak kepanasan. Itu namanya pelindung. Puasa itu sama dengan pelindung kita. Oke. Malam yakhriquha, selama pelindung itu tidak dirusaknya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kaifa yukhriquha ya Rasul?" "Ya Rasul, masa pelindungnya sendiri ya Rasul dirusaknya? Masa ada orang merusak pelindungnya sendiri?" Ada. Terus bagaimana merusaknya ya Rasul? Rasulullah bersabda, "Yakdibu, kamu dusta, au ghibatun, atau kamu ghibah." Sudah rusak itu. Dusta itu bujuk apa? Bujuk. Contoh bapak-bapak ini beli baju. Beli baju. Regane 300.000 bajune. Dadak mulai jadi bojone, jadi sing wedok ini. "Pak, bajune apik iki Mas, sampeyan tuku nang ndi?" "Murah kok, Dik." Tapi oleh apik, kuwate diseneni lho. "Pira niku, Pak?"
75. Baju regane 300 diomong 75 ben ora diseneni. Soalnya lek 300 ge blonjo ngoten lho maksudnya. Pak Bu, itu kalau sedang berpuasa hilang pahalanya. Hilang. Mek tangan udah hilang. Begitu juga sing wedok doae, anak-anak ya sama doae, ada bujuk wong tuane ya dosa. Kalau di bulan puasa menghilangkan pahala puasa, padahal puasa tadi sehari tadi dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Hilang lalu. Atau hibah. Hibah itu apa? Biar guru pelajaran hibah. Rasulullah itu bertanya begini, atadruna mal hibah? Hei sahabatku semua, tahukah kamu namanya hibah itu? Qalu, sahabat menyatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu ya Rasul. Tolak. Rasulullah terus dawuh. Hibah itu ini loh, dikruka akhoka bima yakrahu. Kamu menyebut saudaramu, sebutan itu tidak disukai oleh saudaramu, itu namanya hibah. Kalau kayak contoh ya, orang wong utune gingsul loh, gingsul kalau saya nangar, kalau saya nangguri kan. Terus bagian besar itu maju ini, lek bahasa mriki jenenge merongos. Nggih. Wonge jadi merongos. Dadakno arek mlaku lho, awake dhewe ngomong mek kancane ngene. Arek iki lho. Untune sapa wong sambat dawa nang arep. Lu jauh nek krungu kancane ya. Napa? Mangkel kan? Ya iku jenenge ghibah. Nek wong e poso hilang pahalanya. Hilang. Katanya buka kurang 15 menit. Tengok nang ngarep ini ada anak mlaku nang dalan. Oh belum merongos wijo, merongos. Wis karo-karone tek. Soalnya keduanya hibah. Ada muni iya ono kancane. Iya, iku tambah dowo, ngono tambah tek. Tapi misalkan situ hibah, situ gak nanggapi, gak ada masalah. Yang satu gak dapat, gak masalah, gak nanggapi. Atau menyebut keburukan tetangga. Atau orang laku orang laku ya. Kata orang ini, warai itu so wireng, dukur ireng. Kayak mereka dukur ireng kayak apa? Kayak leneng mulai. Wong ku dukur ireng kayak leneng. Luncamu, nek krungu kupinge wong ya apa? Loro. Ngoten niku namanya ghibah. Walaupun orangnya ini dukur temenan. Ya cilik temenan, ya cilik ya dukur ngoten. Tapi ya ireng. Ngoten lho. Itu namanya hibah. Nah, terus bagaimana skala sikap kita? Skala sikap kita itu ngeten lho. Bawa wong jongkir walik, bawa wong lemu, bawa wong guru, bawa wong bongkok menengoai. Orang hibah itu Pak Bu bisa melihat TV, bisa melihat HP. Ketika melihat tapi komentar hibah itu hibah. Melihat TV ada berita, ada nyambung beritanya kejelekan itu hibah itu. Nah terus bagaimana? Terus menengai masih delok TV yang menengai itu delok doa. Gak usah komentar. Masih delok HP ya menenge didelok. Jadi duwe HP kok duwe gak didelok ya gak enak ya. Itu didelok, tapi menengah. Mari didekek nangis mari sana. Bahaya Bapak hibah itu. Kalau tidak puasa dosa. Tapi kalau puasa menghilangkan pahala puasa. Puasa ya tidak batal enggak? Enggak batal puasa tetap. Makanya enten rubba shaimin laisa lahu siyami illal ju' wal aj. Tidak sedikit jumlahnya orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasa illal ju',
kecuali mendapatkan ju' wal ajz, hanya lapar dan dahaga. Oleh Pak lapar dan dahaga. Dan yang terakhir ini, yang meninggalkan puasa tanpa udzur. Rasulullah menyatakan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara, barang siapa yang berbuka yauman satu hari dari puasa, min Ramadan dari puasa, min ghairi rukhsatin, yang bukan rukhsah. Jadi dia tidak pergi, tidak sakit, tapi berbuka puasa, mokel bahasa mriki. Rokhosah Allah yang dirusahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Kalau rokhosah Allah itu termasuk orang yang pergi, orang yang sakit, orang tua rentah tadi. Wong iku lho ya gak tua rentah, ya gak sakit, ya gak pergi, dadak gak poso. Lam yaqdi anhu siyamud dahri. Niki lho. Tidak cukup sebagai gantinya satu hari di bulan puasa yang tidak puasa, tidak cukup sebagai gantinya puasa 1 tahun seluruhnya. Jadi betina poso setahun sampai setahun, gak cukup ganti 1 poso di bulan Ramadan, tidak cukup. Walaupun dia menggantinya, dan waktu itu dosa Bu karena tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dari Allah. Kalau ada keringanan diganti, tapi kalau tidak ada keringanan dosa dia. Menunggu diganti setahun luput poso terus, gak cukup gantinya 1 hari itu. Hati-hati ya. Nah ini untuk motivasi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti di bulan puasa kita semuanya diberi oleh Allah sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan ibadah puasa sampai tuntas, sampai pada hari yang ditentukan, yaitu hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita ayo bareng-bareng berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, beribadah dengan sesungguhnya di bulan Ramadan itu, agar supaya semua ibadah kita, semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, setelah anakku yang berbahagia, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.